Sendiri itu ternyata gak enak banget ya. Sendiri itu ternyata melelahkan ya. Capek juga kadang harus berjuang sendiri, harus merasakan semuanya seorang diri. Hidup di dalam kehidupan yang dimana semua dilalui sendiri. Kehidupan aku tuh sekarang gak berpusat gimana caranya orang lain bahagia. Orang-orang sekitar aku bisa bahagia mengenalku. Tapi ini soal gimana caranya aku bisa tetap hidup, bisa tetap bahagia. Ya walaupun terkadang emang membahagiakan diri sendiri itu gak semudah itu. Yang dimana aku selalu merasakan semuanya itu seorang diri. Aku selalu ngerasa bahwa aku tuh gak punya siapa-siapa. Karena kesendirian aku itulah yang membuat aku ngerasa bahwa hidup aku tuh terasa sunyi, terasa hampa banget. Ternyata bener ya, emang ketika semua dihadapi seorang diri itu gak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Gak semua orang bisa bertahan yang dimana ia benar-benar bertahan. Terkadang kan ada orang yang bertahan, yaitu dia menyembunyikan semua yang dirasa dari orang lain, padahal sebenarnya dia rapuh. Dia rapuh banget. Orang lain gak tahu rapuhnya dia tuh seperti apa. Padahal kalau dibilang, ya rapuh yang benar-benar udah rapuh. Susah banget buat ngebangkitin dan nyemangatin diri sendiri. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Malam hari ini kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi dan aku akan menemani waktu malam kamu. Yang terkadang kan waktu malam tuh menjadi waktu yang kurang baik ya. Entah kenapa kalau dibilang kurang baik, mungkin ketika seharian penuh kita udah beraktivitas, kita udah melewati hari-hari yang mungkin berat, mungkin sulit. Dan ketika malam hari, ketika ingin istirahat, pasti ya dimana tuh otak tuh gak bisa sepenuhnya istirahat. Ngerti gak sih? Jadi kayak iya malam tuh waktunya istirahat, tapi pikiran tuh kemana-mana. Malam ini pikiran kamu lagi kemana-mana enggak? Pikiran kamu lagi banyak pikiran enggak? Atau hari ini menjadi hari yang berat buat kamu? Hei, gak apa-apa. Aku kan selalu bilang, mau hari kamu berat, mau hari kamu sulit, kamu tetap menjadi yang terbaik. Dan kamu tetap yang terbaik. Untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Jadi, jangan pernah merasa bahwa ketika hidup kamu tuh berat, hari kamu tuh yang kamu lalui itu berat, dan dunia jahat sama kamu gak bisa membuat diri kamu bahagia. Kamu gak bisa bersyukur atas hidup yang kamu jalani. Gak apa-apa, walaupun berat, walaupun itu sulit. Tapi kan ini udah menjadi takdirnya kamu seperti ini. Dan aku tahu kok, mungkin emang ketika kehidupan kamu tuh lagi berat banget, ketika malam hari itu tiba, kamu gak sepenuhnya bisa istirahat. Aku tahu, kamu tuh pengen banget kan ngerasain malam yang dimana kamu benar-benar bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman, tanpa memikirkan apapun, tanpa merasakan hal-hal apapun. Tapi aku juga tahu bahwa setiap malam yang kamu rasakan, malam harinya tuh dipenuhi dengan banyaknya pikiran, tangisan, rasa lelah. Itu pasti ada kok. Karena setiap manusia pasti akan merasakan hal tersebut. Dan setiap malam biasanya kamu selalu ngapain? Jika sebelum tidur? Ya paling rebahan atau nonton film, scroll TikTok, atau ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Dengar musik atau apa?
Pasti setiap malam tuh kamu ngerasain yang dimana kamu merenung seorang diri. Kamu memikirkan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kamu hingga kamu bisa merasakan hal seperti ini. Kok seberat ini, kok sesulit ini. Sampai setiap malam itu bukannya dipergunakan untuk istirahat, tapi malah buat overthinking, buat kamu memikirkan hal-hal yang dimana itu mengganggu waktu istirahat kamu. Dan kamu sering gak sih ngerasa kalau setiap malam tuh kamu sering ngerasa sendirian? Bukan setiap malam deh, mungkin di waktu-waktu tertentu atau di waktu lainnya kamu pernah ngerasain itu. Tapi yang aku rasa sih ya mungkin ya, kebanyakan orang itu lebih menyukai waktu malam. Karena kenapa? Karena waktu malam itu menjadi waktu terbaik ketika kita mau berkeluh kesah. Ya walaupun keluhan kita tuh gak ada yang mau mendengarkan, tapi setidaknya ya kalau kamu capek, kamu lelah, gak apa-apa kamu ngeluh sama diri kamu sendiri. Setidaknya kamu udah bisa jujur sama diri kamu sendiri. Aku tahu kok, selama ini kamu udah banyak kan membohongi diri kamu sendiri. Selama ini kamu udah selalu bersembunyi di balik topeng yang kamu kenakan sehari-hari. Gak apa-apa, ada kalanya manusia bisa jujur sama dirinya sendiri, ada kalanya juga ia gak bisa. Dan ada juga manusia yang lebih senang menyembunyikan semua itu dari orang lain. Ada juga manusia yang dengan mudahnya menceritakan apa yang dirasa kepada orang lain. Ya setiap manusia berbeda-beda. Ada juga yang lebih menyukai keramaian, ada juga yang lebih menyukai kesendirian. Kalau kamu, tipikal yang mana? Pasti gak jauh dan gak lain. Kamu suka ya menyendiri. Kamu suka setiap malam tuh kamu selalu menyendiri, merenung dan memikirkan hal-hal apa sih yang udah terjadi dalam hidup kamu selama ini. Kehidupan seperti ini tuh apakah akan terus berjalan seperti ini atau justru berubah? Pasti banyak banget pikiran-pikiran yang numpuk di kepala kamu. Pikiran-pikiran yang gak bisa kamu keluarkan. Dan ya kamu cuma bisa ngerasain seorang diri. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain ketika kamu udah ngerasain dimana setiap malam tuh kamu selalu merasakan seorang diri? Sebenarnya apa sih yang kamu sukai dari kesendirian itu? Tenang. Apa? Ngerasa kayak gak ada yang ganggu. Jadi kamu mau ngungkapin apapun itu gak ada orang lain yang tahu. Iya, memang sih kalau berbicara soal kesendirian itu memang semua orang pasti pernah ngerasain. Apalagi ketika kita tuh lagi ngerasa down banget, ngerasa hancur banget, ngerasa kayak capek banget sama hidup, capek banget sama orang-orang sekitar. Pasti ya yang bisa kamu lakukan yaitu sendiri, menenangkan diri sendiri dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Itu menjadi suatu hal yang penting kalau menurut aku. Ya karena dengan kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, setidaknya kamu memberikan jeda dan nafas untuk diri kamu sendiri. Aku tahu kamu bukan salah satu tipikal orang yang suka banget bercerita sama orang lain, terlebih mengenai real life kehidupan kamu. Dan ketika kamu gak bisa menceritakan sama orang lain, kamu cuma bisa mendem semuanya seorang diri. Dan ketika malam hari tiba, kamu lebih menyukai kesendirian, yang dimana kamu ngerasa kalau kamu udah sendiri itu ngerasa tenang. Iya, tapi kamu pernah mikir gak sih, dibalik kamu lebih suka sendiri,
Kamu tuh sebenarnya butuh loh. Kamu tuh butuh didengerin. Kamu tuh pengen banget rasanya didengerin, dirangkul, dipeluk, dan diberikan dorongan semangat untuk kamu bisa melewatinya. Pasti kamu pernah kan? Ada di fase dimana kamu butuh seseorang, tapi orang yang kamu butuhin tuh gak ada. Dan kamu juga pasti pernah merasakan kamu ada di fase dimana kamu gak butuh siapa-siapa. Kamu cuma butuh diri kamu sendiri aja. Kamu kuat untuk melewatinya. Kamu gak butuh bantuan orang lain. Ada kalanya kita akan merasakan dua hal tersebut dalam hidup. Dan ketika udah terjadi seperti itu, ya gimana ya, mungkin kamu gak bisa bohongi ya kalau diri kamu tuh emang sebenarnya butuh banget didengerin. Jadi supaya kamu tuh gak terkesan sendirian. Kamu pernah gak punya teman cerita? Kamu punya gak seseorang yang bisa dengerin kamu dengan baik? Ada gak? Kalaupun emang gak ada, ya gak apa-apa. Mungkin emang Tuhan ingin melihat kamu untuk bisa lebih berjuang untuk diri kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi ya kadang kalau ngerasain semuanya seorang diri itu berat ya. Tapi dibalik beratnya kehidupan, ya tetap aja ini tuh kehidupan. Kehidupan tuh emang udah seperti ini ya, mau gak mau harus dijalani dengan baik. Walaupun harus berurayan air mata, rasa capek yang tiada henti, semuanya. Aku lebih menyukai kesendirian. Karena bagi aku, dengan aku sendiri, itu aku bisa memberikan waktu dan ruang untuk diri aku sendiri, untuk sekedar menenangkan. Kehidupan ini ternyata berat banget ya. Kenapa aku bilang berat? Ya karena aku ngerasain itu step by step, yang dimana di usia aku yang saat ini, proses pendewasaan itu sungguh berat untuk dilalui. Ternyata gak semudah itu ya. Dan dimana semakin kita dewasa, kita lebih menyukai kesendirian. Yang dulu mungkin kita lebih menyukai keramaian, bertemu dengan teman-teman, pergi ke suatu tempat yang dimana itu bisa sedikit melegakan bersama teman-teman. Ya pada intinya lebih menyukai lingkungan yang ramai, bisa bercanda tawa bareng, semuanya bareng-bareng. Tapi sekarang semakin dewasa, aku ngerasa bahwa keramaian itu bukan lagi sesuatu hal yang mendasar dalam diri aku sendiri. Ya karena dulu mungkin aku memang suka keramaian, tapi entah kenapa, mungkin emang proses pendewasaan yang semakin lama itu yang dirasa semakin berat, aku jadi lebih suka fase dimana aku dan kesendirianku. Kenapa ya kalau udah sendiri itu rasanya enak banget. Kita bebas ngungkapin apapun, kita bebas ngeluarin apapun, kita bebas nangis sepuasnya. Ya kalau dibilang gimana ya, nangis, mungkin kalau orang lain menganggap kenapa sih setiap hari tuh nangis, kenapa sih kalau ada apa-apa tuh nangis. Gak apa-apa. Ya emang setiap orang gak berhak nangis. Setiap orang berhak kok. Maupun cewek maupun cowok gak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis aja. Terkadang kita tuh punya sesuatu hal yang kita rasakan seorang diri. Kita punya cerita dan punya sesuatu hal yang dimana orang lain gak tahu. Bahkan orang lain taunya ya kita penuh dengan kebahagiaan, tanpa mereka tahu bahwa ketika malam hari tiba,
kamu lebih menyukai kesendirian. Bertolak belakang antara kamu di depan orang lain dengan kamu ketika kamu sedang sendiri. Pasti beda banget kan? Dulu, aku pribadi yang ceria. Aku pribadi yang periang dan penuh dengan canda tawa. Tapi sekarang, aku tidak lagi menyukai hal tersebut. Aku lebih menyukai dengan dimana aku tidak banyak berbicara. Aku yang berubah menjadi pendiam, yang semula hangat menjadi dingin. Entahlah, entah kenapa, mungkin emang udah fasenya seperti itu. Mungkin kamu juga ngerasain ya, yang dimana yang dahulu kamu seperti ini, kamu bisa berubah. Berubah bukan karena itu keinginan kamu, tapi berubah karena keadaan. Karena proses pendewasaan kamu yang membuat kamu menjadi pribadi yang lebih berbeda dari sebelumnya. Dahulu, aku emang gak suka yang namanya sendiri. Kesendirian itu malah bikin semuanya menjadi-jadi. Dengan sendiri, itu bukan melegakan tapi malah membuat semuanya semakin berantakan. Dulu, aku selalu menganggap bahwa dengan sendiri, itu bukan salah satu cara terbaik untuk menyembuhkan. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, proses pendewasaanku yang dimana semakin berat, aku jadi lebih suka kesendirian. Yang dahulu, aku menganggap bahwa kesendirian itu emang bukan obat terbaik, tapi sekarang aku menganggap bahwa kesendirian itu menjadi salah satu hal yang penting. Ini mana dengan kita sendiri, kita memberikan ruang, kita memberikan jeda, dan setidaknya ya, kita bisa memahami diri kita sendiri. Iya gak sih? Coba deh, kadang kalau lagi sendiri tuh pasti suka ngelamun, mikirin hidup. Yang gak lain dan bukan pasti mikirin hidup ya. Masa depan nanti akan seperti apa? Kedepannya akan bagaimana? Banyak hal yang dipikirin yang orang lain gak tahu. Bebannya kamu itu seperti apa? Beratnya yang kamu jalani itu seperti apa? Orang lain gak tahu. Dan kamu ngerasa gak sih kalau dengan sendiri tuh ngerasa kayak puas banget mengungkapin apapun? Ya walaupun orang lain gak tahu. Karena konteksnya tuh seperti ini. Ketika kita semakin dewasa, semua hal tuh gak melulu tentang orang lain. Orang lain gak melulu tahu tentang apa yang kamu rasain. Ada kalinya kamu cerita, ada kalinya kamu cukup merasakan semuanya seorang diri. Dan ketika malam hari tiba, mungkin kamu lebih ngerasa bahwa kamu gak punya siapa-siapa. Kamu sering ngerasa bahwa ya kamu gak punya teman untuk sekedar berkeluh kesah, untuk sekedar cerita, memahami apa sih yang kamu rasain, dan semuanya. Aku tahu kok, memang berat banget ketika kita udah menginjak di kehidupan dewasa ini. Tapi bukan berarti dengan sendiri itu membuat semuanya semakin berantakan. Itu tergantung kitanya aja dalam membuat gimana caranya dengan kita sendiri itu setidaknya ya kita memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Pasti kan yang namanya capek, gak mungkin kan terus-menerus dipaksa. Ada kalinya ia juga butuh ruang. Jadi jangan lupa untuk memberikan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Aku lebih menyukai kesendirian. Karena menurut aku, sendiri itu tenang, damai. Ya walaupun emang aku gak bisa bohongi diri aku sendiri ya, terkadang aku butuh seseorang untuk menemani. Tapi sering berjalannya waktu, dengan perlahan aku memberikan waktu untuk diri aku sendiri, semuanya bisa segera membaik. Ya walaupun ketika aku sedang sendiri tuh, aku ngerasa kayak gak punya siapa-siapa, aku ngerasa bener-bener aku hidup seorang diri. Tapi bukan berarti dengan sendiri kita tuh gak bisa menguatkan diri sendiri.
kita bisa kok. Dan aku selalu percayakan hal tersebut. Dengan sendiri bukan berarti membuat kita lemah. Justru dengan sendiri kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa yang salah? Dan menilai gimana sih kehidupan dan hari yang kamu jalani. Justru dengan sendiri tuh kita lebih bisa mengenal dan dekat dengan diri kita sendiri. Terkadang kan semakin kita dewasa justru ngerasa kayak jauh ya sama diri sendiri. Gak ngerti diri sendiri maunya apa dan bagaimana. Gak apa-apa kok, kamu gak perlu bohongi kalau kamu tuh pengen banget di ngertiin orang lain. Tapi kamu juga jangan bohongi diri kamu sendiri kalau kamu lagi gak baik. Ya, kalau misalnya dengan sendiri tuh membuat kamu tenang, ya udah, lebih baik kamu jauhkan diri kamu dari orang-orang sekitar. Kamu cukup tenangin diri kamu cukup redamin apa yang kamu rasain, dan kamu cukup me time, memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Karena semua yang kamu rasain itu, ketika kamu paksakan secara terus-menerus, semua akan meledak juga. Jadi lebih baik, daripada kamu meledak kepada orang lain, lebih baik kamu redain apa yang kamu rasain. Karena kan gak semua orang tuh bisa mengerti apa yang kamu rasain. Kalau bukan diri sendiri yang ngertiin, kamu mau minta siapa? Orang lain untuk mengerti diri kamu. Setiap orang itu gak akan selamanya ngerti sama apa yang kamu rasain. Jadi lebih baik, kalau menurut aku, kamu harus bisa ngerti sama diri kamu sendiri dan paham sama diri kamu sendiri. Supaya ketika terjadi apa-apa sama diri kamu sendiri, kamu udah tahu diri kamu tuh maunya apa dan bagaimana. Jadi kamu jangan menganggap bahwa dengan kamu sendiri itu justru semakin memperburuk keadaannya. Enggak kok. Justru dengan kamu sendiri, kamu bisa lebih mengerti sama diri sendiri, dan kamu bisa memberikan waktu dan ruang untuk diri kamu sendiri. Pasti kamu capek kan udah lelah seharian berjuang. Pasti kamu juga capek kan menjalani kehidupan dewasa ini. Gak apa-apa kalau bilang capek, akuin aja. Kamu gak perlu terus-terusan bohongin diri kamu sendiri, yang pada akhirnya semua itu melelahkan. Dan aku harap semoga hari ini, malam ini, keadaan kamu bisa sedikit membaik. Ya walaupun aku gak bisa ada selalu buat kamu, walaupun kadang aku gak upload, tapi ya semoga kamu selalu dalam keadaan baik-baik aja di sana. Kalau emang lagi gak baik dan lagi banyak pikiran, jangan buang-buang waktu kamu untuk memikirkan hal-hal yang dimana itu membuat diri kamu semakin gak baik. Kamu juga harus lebih bisa mentingin diri kamu sendiri. Kamu harus bisa sayangi diri kamu sendiri. Karena kalau diri kamu kenapa-napa, yang ngerasain gak enak siapa? Diri kamu juga kan? Jadi lebih baik kamu harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Seberat apapun masalah kamu, ujian kamu, semua pasti bisa kok kamu lewati. Karena di balik ujian yang berat ini akan ada jalan keluarnya, dan akan ada kebahagiaan di ujung perjuangan kamu nanti. Jadi jangan pernah menyerah ya. Gak usah dengerin orang jahat mau ngomong apa. Kalau dunia jahat sama kamu cukup jalani aja dengan baik. Kalau emang lagi gak baik, kamu cukup berikan waktu untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu bisa kok. Segala hal sesuatu yang berupa rasa sakit, itu bisa sembuh. Itu bisa pulih. Jadi, kamu jangan menganggap bahwa di balik rasa sakit itu, kamu menjadi seseorang yang lemah. Enggak kok, kamu gak lemah. Kamu justru udah hebat sampai sejauh ini. Makasih ya udah bertahan sampai sejauh ini. Makasih juga karena udah kuat menjalani hari-hari kamu yang walaupun berat. Lihat deh diri kamu sekarang. Kamu yang sekarang udah jauh berbeda dengan kamu yang dulu. Sekarang kamu menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Menjadi pribadi yang lebih berbeda dari sebelumnya. Kamu harus bangga sama diri kamu sendiri.
bangga atas apa yang udah kamu lakukan setiap hari. Jadi kamu jangan menganggap bahwa diri kamu itu gak mampu melewatinya. Ya, justru sejauh ini kamu udah hebat dan udah bisa bertahan dan juga berjuang. Walaupun kehidupan kamu berat dan langkah kaki kamu berat. Banyak ujian yang selalu datang, tapi kamu selalu mampu bisa melewatinya. Semangat ya buat kamu. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah kehilangan arah. Jangan pernah lupa juga untuk memberikan waktu untuk diri sendiri. Karena kamu udah lelah berjuang. Jadi setidaknya kamu harus bisa mendekatkan diri kamu sendiri ya. Dengan cara kamu memberikan waktu dan ruang untuk diri kamu sendiri. Supaya keadaan kamu bisa sedikit membaik. Dan juga aku mau ngingetin lagi, jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify ya. Aku gak akan bosan-bosan untuk selalu ingetin untuk mendengarkan episode lainnya yang tersedia di Spotify. Karena ya aku bikin Spotify itu supaya aku bisa lebih sering lagi menemani waktu malam kalian. Ya walaupun emang durasinya gak panjang, ya itulah perbedaannya antara Spotify dan YouTube. Support aku juga di Spotify dengan episode lain yang tersedia di Spotify. Dan jangan lupa ratingnya juga ya. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau bisa search tentang luka. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu. Dan malam ini setidaknya ya aku bisa meringankan beban pikiran kamu dan membuat diri kamu lega. Jangan pernah ngerasa sendirian ya. Kan ada aku yang nemenin. Makasih udah mau mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dah, see you.